Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar kalian semua rek? Semoga kabar kalian semua pada baik-baik aja ya rek yo. Amin. Sebelumnya aku mohon maaf ke kalian semua yang nonton video ini kalau video ini menurutku ya gak jelas. Karena di sini sebenarnya aku niatnya cuman mau seru-seruan sama teman-temanku, nggak ada niatan buat ngupload video ini ke YouTube. Cuman karena yo sayang momen kayak gini tuh jarang terjadi. Jadi ya wes deh, buat kenang-kenangan jadi tak upload ke YouTube aku. Nah, di sini pas aku pulang ke kampung halamanku kemarin, pas banget teman-temanku itu lagi libur kerja semua. Jadi kita bisa nyempetin waktu buat temu kangen sambil liburan ke kebun teh yang ada di dekat rumah kita. Nah, di sini ini mereka teman-temanku ada yang dari SD, ada yang dari SMP. Pokoknya kita wis berteman itu sekitar 8 sampai 10 tahunan. Jadi mantap rek. Semoga pertemanan ini sampai nanti kita tua, sampai kakek nenek. Pokoknya kita tetap akur terus. Amin. Karena isi video di dalam kontenku ini sekarang cuman video ala-ala buat instastory di sosial media kita masing-masing. Jadi di sini aku mau cerita pengalamanku yang menurutku bodoh sih. Sedikit bodoh sih rek, karena di sini kan aku mau cerita yo. Kan kemarin itu kan aku pulang ke kampung halamanku yang tercinta. Iku naik kereta api rek. Iku aku udah pesen PP buat balik ke Surabaya maupun pulang dari Surabaya. Nah, masalahnya itu adalah kan iki kita lancar-lancar aja sih. Ini emang aku naik kereta api pertama kali. Sebelum-sebelumnya kan aku kalau pulang kampung itu selalu naik motor. Cuman karena sekarang wis capek naik motor, jadi aku naik kereta api, coba-coba gitu. Nah, naik kereta api waktu aku pulang, maksudnya dari kos ke kampung halamanku itu, dari Surabaya ke kampung halamanku, itu lancar-lancar aja rek. Itu kereta jam setengah 6 pagi sampai di kampung halamanku jam 9-an lah, sekitar jam segitu. Itu lancar-lancar aja. Nah, terus habis itu pas wes mau balik dari kampung halamanku ke Surabaya, itu ada kendala. Nah, kendala ini sebenarnya dari aku sendiri sih. Nah, kalau menurutku mungkin karena aku kecapean ya di kampung, aku banyak kegiatan kayak main sama teman-teman, terus ya kegiatan yang lain-lain. Jadi gak ono waktu untuk istirahat. Nah, ini aku harus balik lagi ke Surabaya itu kan sekitaran jam, pokoknya keretaku itu jam setengah 8 malam. Nah, itu aku setengah 8 itu wes naik kereta, dapat 5 menitan perjalanan naik kereta, itu aku tidur. Pas aku tidur, tapi yo enggak sing tidur nyenyak gitu enggak, karena kan tempat dudukku yang di kereta itu kebetulan dekat dengan pintu. Jadi kalau ada orang keluar masuk gitu ya dengar. Nah, kereta api itu kan berhenti di beberapa stasiun sih, enggak setiap stasiun, cuman di beberapa stasiun itu mesti ono berhenti nih gitu. Nah, pas yang terakhir itu aku dengar dia itu masih ada di stasiun Pasuruan Kota. Itu masih jauh sih dari Surabaya, kayak sekitar 1 jam sampai 1,5 jam gitu. Terus habis itu instruksinya aku dengar pas sampai di stasiun Pasuruan. Aku ya tidur maneh.
Wis tidur maneh itu lanjut kan jalan di stasiun Bangil, tapi yang di stasiun Bangil itu bener-bener aku gak denger rek. Kayak wis tidur, mungkin tidurnya agak pulas kali ya, sampai aku gak denger kalau wis nyampe di stasiun Bangil. Habis itu orang-orang di gerbongku itu pada keluar semua. Loh, kok pada keluar, pikirku. Terus mbak-mbak sama orang yang ada di depanku itu pada nggak ada semua. Pokoknya di gerbongku tuh hampir kosong gitu loh. Tak lihat kan di jam, loh udah jam 22.33. Harusnya kan aku sampai di tempat stasiun yang ada di Surabaya itu sekitar sorry sing tak lihat iku tadi jam 21.33. Nah sebenarnya aku nyampe di Surabaya itu 22.34, tapi karena orang-orang pada keluar terus aku kan juga baru bangun, aku kayak langsung gupuh ngono. Akhirnya tak wambili barang-barangku ini, aku pas keluar iku agak-agak terakhir sih. Terus habis itu wis aku jalan, wis keluar dari kereta api, aku lihat jam, cuman aku masih belum ngeh. Aku wis jalan, tapi kayak stasiunnya kok kayak gini, pikirku. Ya mungkin aku berhenti di stasiun Surabaya yang sebelahnya. Jadi kayak ya wis lah ngono. Kereta ini wis jalan pelan-pelan, kayak wis mulai jalan gitu. Aku lihat ada tulisan kan, aku ternyata masih sampai di stasiun Bangil rek, dan itu sih jauh dari Surabaya sekitar 1 jaman kan, colo ngono lo aku. Ya wis lah, akhirnya di situ aku bingung harus gimana. Wis nungguin orang, kayak aku di stasiun ini wis kayak gak ono orang loh, jadi aku nunggu ada orang yang gak ada. Akhirnya aku bingung mau kemana. Akhirnya aku minta tolong ke sepupuku, dia rumahnya agak jauh sih dari Bangil itu, dari stasiun yang aku turun. Akhirnya aku ya ditulungi, terus aku nginep di tempat saudaraku itu, baru besoknya balik lagi ke Surabaya. Ikulah gak fokus tau asli. Ya ikulah ceritaku rek, yang menurutku aku colo banget sih di situ. Kok iso turun masih jauh. Untung aja punya saudara yang di sana. Kalau enggak itu aku wis bingung, salah di stasiun itu wis sepi banget, malam lagi. Aduh, terima kasih banyak saudaraku yang udah membantu saya. Aduh, ayo rek lanjut ke videonya ya. Itu tadi aku habis siram-siram, habis jalan-jalan. Jadi sore ini aku siram-siram, terus ini aku mengambil manggis yang jatuh dari pohonnya nih. Tapi di sini ku masih muda-muda rek manggis sih, gak kelihatan ya. Itulah pokoknya rek. Terus habis itu di sini aku memanen nanas yang super duper jumbo, gede-gede banget. Nah ini ceritanya kan tak bawa ke Surabaya buat oleh-oleh. Nah bayangin rek, iki aku wis ngangkat-ngangkat nanas segede gaban ini, salah aku bawa itu 4 nanas. Tanganku sampai merah ngono. Ya Allah, emang kan nggak pernah angkat-angkat berat toh, jadi kayak mantap. Wis mana salah stasiun lagi turunnya, pokoknya gitu ya ceritanya. Ini masih ngunduh-ngunduhin nanas, memanen nanas sama emakku. Terus habis itu ya wis terima kasih ya buat kalian yang sudah mau mendengar ceritaku, terus melihat videoku ini. Semoga menghibur kalian semua. Ya udah, mohon maaf kalau ada salah kata. Makasih ya rek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Liatin videoku selanjutnya. Tungguin videoku selanjutnya. Bye bye.